Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedua partai mengintensifkan komunikasi untuk membangun koalisi perubahan Anies Baswedan. Apakah pertemuan Surya Paloh dan AHY bagian lobi kunci posisi cawapres Anies Baswedan? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Demokrat Janssen Sitindaon, kemudian Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, menurut analisa Anda apakah baik Nasdem dan juga Demokrat artinya sudah semakin solid membentuk koalisi perubahan atau justru masih bisa berubah lagi konstelasinya nih Mas Hanta? Pertemuan ini tentu penting karena kalau datar-datar saja itu justru menimbulkan kerentanan bagi koalisi apapun, sehingga harus bergerak secara dinamis supaya ada pergerakan yang berpusar. Gaya politiknya bergerak, sehingga ada magnet politik. Jadi pertemuan ini penting untuk menunjukkan eksistensi koalisi. Nah, tetapi bacaan saya yang lain adalah paling tidak dengan pertemuan ini, baik Demokrat maupun Nasdem ditambah PKS, mereka sudah punya titik temu, Nana. Satu titik temunya kita tahu adalah mengusung sama-sama calon presiden Anies Baswedan, mengusung isu perubahan. Yang kedua, sekarang ditambah isunya cukup kuat, sama-sama mereka mengusung untuk menolak jika ada perubahan sistem pemilu proporsional tertutup untuk mempertahankan proporsional terbuka. Titik temu yang ketiga ini juga penting, yaitu mereka memberikan saya kira jelas ya, berjarak dengan tentu dengan PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Dan pergerakan ini menunjukkan semakin jelas posisi Partai Nasdem terutama memberikan jarak kepada Pak Jokowi, menegaskan posisinya. Hingga ini adalah semakin mendekatkan isinya dengan partai di luar pemerintahan, terutama Partai Demokrat dalam hal ini. Itulah titik temunya. Tetapi di titik yang sama, titik temu ini tentu untuk memperkuat identitas atau mengkristalnya potensi koalisi perubahan. Yang sama kita tahu, seperti Nana sampaikan, tanyakan kepada Mas Sugeng tadi, ada titik krusial kami silakan. Kalau ada 1-3 titik temu, ya titik temunya, tapi juga ada 1 titik krusial yang harus segera dipertemukan, yaitu tentang pembicaraan siapa cawapres Anies Baswedan yang menurut saya masih cukup alot. Nah, menurut saya sebenarnya ada 2 pilihan dari koalisi ini, dari Nasdem terutama yang menjadi jangkar utama kan Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Ada 2 rute yang bisa dipilih. Satu, memilih rute jalan yang relatif, jalan politik yang pendek, yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat, lebih praktis menurut saya. Pilihannya cawapresnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Dengan segala kelebihan kekurangannya, kita bisa tentu banyak pandangan dari Nasdem maupun Partai Demokrat. Tetapi realitasnya, realistis saya mengatakan peta paling pendeknya adalah dari fase kandidasi sebelum soal pemenangan atau election. Dari kandidasi, maka kalau partai ini harus segera terbentuk, ada kepastian, maka yang paling realistis adalah nama AHY yang harus segera menjadi pertimbangan. Karena rutenya lebih pendek, kandidatnya jelas, dan seterusnya. Kemudian ini akan menjadi titik temu. Titik temunya artinya, kalau soal elektabilitas kan memang AHY relatif paling tinggi sebagai cawapres. Ada nama seperti Ridwan Kamil, Thohir, Sandiaga Uno, dan AHY selalu masuk 4 besar dalam survei-survei tentunya. Nah, tetapi ada yang kedua, rutenya tapi relatif panjang, berkelok, terancam nyasar, rentan, dan seterusnya. Nama yang disebut di luar nama AHY, seperti misalnya ada nama Kofifa dan lain sebagainya. Mungkin sebagian menganalisa ini potensial karena ada NU dan sebagainya. Ya, baik. Ya, tapi petanya menurut saya relatif berkelok. Nah, itulah pilihannya, opsinya, Nana. Nah, kita baca dari pertemuan ini paling dekat apakah ada deklarasi, ada 2 mungkin, akan mendeklarasi capres saja secara serempak, karena belum ada titik temu cawapres, atau jangan-jangan bisa jadi sudah ada titik temu, apalagi tadi Pak Surya Paloh mengatakan lebih dari pantas AHY untuk menjadi cawapres, meskipun ada kalimat bisa jadi cawapres, tidak AHY kata Pak Surya Paloh. Jadi masih ada opsi. Jadi ada 2 kemungkinan, mereka akan serempak mendeklarasikan capres saja untuk menunggu alot tentang cawapres, atau jangan-jangan bisa jadi lebih maju lagi akan mengumumkan pasangan capres-cawapres. Oke, baik. Saya mau tanya ke Bang Janssen. Saya kira ada pertemuan ini. Mas Hanta, kalau Anda lihat ya pertemuan antara Nasdem dengan Demokrat ini, apakah bisa disebut sebagai lobi kunci untuk posisi cawapres, Mas Hanta? Ya, saya kira memang setuju bahwa lobi atau komunikasi kuncinya berada di 2 partai ini. 2 partai ini punya potensi untuk membuat koalisi menjadi mengkristal semakin kuat, tapi 2 partai ini, satu di antaranya juga berpotensi membuyarkan koalisi. Karena baik Demokrat maupun Nasdem itu berpotensi bisa pergi tiba-tiba melihat ada koalisi yang lebih menarik. Sehingga partai ini menurut saya kunci, Nana, saya setuju. Karena itu bagi
partai atau potensi koalisi perubahan, ada dua rute yang bisa ditempuh. Ada rute politik lebih pendek seperti saya katakan tadi, lebih realistis, lebih memungkinkan, lebih efektif dan efisien. Cawapresnya memang AHY. Karena itu wajar, tanda petik ya, Partai Demokrat ngotot menginginkan AHY. Karena Nasdem sudah diasosiasikan dalam persepsi publik adalah milik Nasdem. Dan itu punya dampak secara elektoral kepada partainya. Wajar kalau kemudian Demokrat juga menginginkan hal yang sama. Karena kita lihat ada pergeseran kan, tren pemilih Demokrat agak turun, Nasdem naik. Ya, itu titik tengah rutenya. Dari fase kandidasi, maka itulah rute paling realistis, paling pendek. Nah, tapi memang kalau pilihan yang kedua, ada rutenya yang saya istilahkan tadi lebih berliku dan panjang. Tadi Mas Sugeng mengatakan dibutuhkan cawapres yang punya pengalaman, teknokrasi, punya kemampuan profesional, punya kemampuan birokrasi. Itu bukan AHY tentunya arahnya. Jadi ke Khofifah. Syaratnya udah berbeda ya? Akan rentan, belum tentu bisa terwujud dan bisa gagal menurut saya. Nah, dari sisi fase yang kedua, Nana, adalah eleksi atau pemenangan election. Maka itu bisa diperdebatkan. Ini kan soal Jatim yang mereka bicarakan. Opsinya paling maksimal ingin memperebutkan Jatim. Dan kita tahu Khofifah dianggap merepresentasikan NU terutama muslimatnya. Tapi jangan lupa di sana ada Caimin juga dengan PKB-nya yang dianggap sebagai partai Nahdiyin. Ada Erick Thohir yang kuat dengan NU strukturalnya. Tapi AHY juga basisnya Jawa Timur. Kita jangan lupa Pak SBY adalah dari Pacitan Jawa Timur. Sebenarnya bisa dikapitalisasi bahwa AHY juga asalnya dari Jawa Timur. Basis di DKI, di Banten, dan Jabar. Kasih data secara realistis. Sehingga AHY bisa sebenarnya melengkapi maksimalkan basis Anies. Meskipun tidak melengkapi di beberapa daerah, tetapi dia memaksimalkan di mana Anies masih begitu lemah. Belum begitu maksimal menangnya. Saya kira pilihan itu terpulang pada partai ini. Kalau Anies AHY menurut saya itu rutenya akan cepat, lebih pasti, dan ada waktu bagi partai ini untuk memanaskan mesin, untuk mendeklarasikan ada plus minusnya tentunya dari segi strategi. Tapi kalau memilih misalnya Nasdem masih memilih Khofifah, dianggap lebih strategis atau lebih tepat, ya saya kira rutenya akan lebih panjang, berkelok-kelok, itu juga jalannya panjang. Dan itu berisiko koalisinya belum tentu sukses juga besar menurut saya. Saya mau ke Pak Sugeng. Itu ya, ada dua rute yang bisa dipilih oleh dua partai ini. Tapi apapun, kalau kita bicara tentang koalisi, lobby dan negosiasi serta komunikasi kan pertemukan dulu dengan tiga titik temu dulu. Mereka punya 3 titik temu. Titik temunya Anies dengan perubahannya. Kedua adalah profesional terbuka tetap dipertahankan. Yang ketiga, ada Pak Jokowi dan ada PD Perjuangan. Sama-sama di seberang dan mereka menjaga jarak dengan yang saya sebutkan 3 variabel itu. Dan titik krusialnya berada di posisi cawapres. Ini saja 2 rute salah satu. Ya, saya mau ke Pak Sugeng nih Mas Hanta, waktu kita nggak banyak. Pak Sugeng.